Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد. حضرات الأفاضل سادة العلماء والمشايخ الأعزاء، para ibu, para bapak, saudara-saudara sekalian, pertama-tama perkenankanlah saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan saya pada malam hari ini sowan. Mudah-mudahan berkumpul kita di tempat yang baik, dalam rangka yang baik, dengan niat yang baik ini mendapat ridho dari Allah Ta'ala, barokah dan manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Ibu-ibu dan bapak sekalian yang terhormat, malam ini sungguh menggembirakan dan mengharuskan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu dan bapak sekalian, Haul itu adalah peringatan kewafatan. Jadi tidak boleh cengengesan. Kalau haul kok cengengesan artinya ya kuale udele. Karena ini mengenang para ulama masyayikh yang sudah sumare, sehingga kita harus prihatin. Memang kehidupan kita dan tolabul ilmi kita itu dibatasi dari mulai belajar sampai wafat. Minal mahdi ilal lahdi. Mungkin ada yang berpikir, kenapa kok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperingati bukan wafatnya tapi kelahirannya, sementara kiai-kiai yang diperingati bukan hari lahirnya tapi hari wafatnya. Atau mungkin tidak ada yang berpikir ke sana, karena orang Indonesia memang sudah lama tidak berpikir. Kalau kita pikirkan, memang berbeda. Meskipun kiai-kiai itu adalah pelanjut perjuangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi keduanya berbeda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kelahirannya sudah merupakan fenomena alam. Kita mempelajari sejarah Rasulullah, bagaimana kelahirannya ditandai oleh fenomena-fenomena alam yang menunjukkan bahwa inilah manusia pilihan Tuhan yang akan memerangi kegelapan. Sementara penerus perjuangan Rasulullah, para kiai ini,
di samping tidak maksum, itu belum bisa kita nilai sebelum tutup buku. Karena pengalaman menunjukkan banyak sekali kiai yang asalnya hebat sudah mendekati wali ngobos. Banyak kiai yang sudah kita puja-puja sebagai al-mukarram dan yang luar biasa, tiba-tiba tidak tahan melihat godaan duniawi dan tidak pantas lagi kita sebut. Sehingga kita harus tunggu sampai tutup. Karena itu ayah saya almarhum Kiai Bisri Mustafa itu manti-manti itu pesan-pesan pada saya, jangan sekali-kali terlalu memuji, mengkultuskan orang yang masih hidup. Jangan-jangan di tengah jalan ngobos. Tunggu dulu konsistensinya, istiqomahnya sampai di mana. Karena banyak sekali bajingan kemudian menjadi orang yang sangat soleh, tetapi banyak kiai yang kemudian menjadi preman. Kok ditepuk itu? Jadi haul ini memperingati beliau-beliau yang telah terbukti selama hidupnya mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal begini di samping kita harus prihatin yang pertama, yang khusus untuk diri kita sendiri. Dalam acara khol kita harus berpikir, sekarang saya mengkholi, nanti saya dikholi apa enggak? Apakah nanti saya seperti ayam kelindas mobil gitu aja, orang geger sebentar terus sudah, ataukah orang akan mengkholi setiap tahun? Ini keprihatinan yang pertama. Keprihatinan yang kedua, sehubungan dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min suduril ulama wa innama yantazi'uhu biqabdil uzama. Wa innama yantazi'uhu biqabdil ulama. Fa illam yabqa wa fi riwayatin wa illam yubki. Wa illam yabqa alimun wa fi riwayatin wa illam yubki aliman. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Rasulullah ini mudah-mudahan belum sampai sekarang ini. Jadi Allah Ta'ala itu tradisinya mengambil ilmunya tidak didodosi dari dadanya orang alim, tidak. Tapi tradisi Allah adalah biqabdil ulama, dengan mengambil sekaligus orang alim itu sendiri. Sampai nanti kalau sudah tidak ada orang alim lagi, orang-orang akan bertanya kepada pemimpin-pemimpin yang bodoh. Fasu'ilu
fa'aftau, maka orang-orang bodoh itu akan berfatwa seenak udelnya sendiri. Fadallu, sesatlah mereka, wa adallu, dan menyesatkan. Anda bisa saksikan sekarang, terutama kalau bulan Ramadan, banyak kiai tiban di televisi itu. Mereka ditanya apa saja, bisa menjawab apa saja, karena ngawur. Fa'aftau bi ghairi ilmin, mereka berfatwa tanpa ilmu, lalu mereka sesat dan menyesatkan. Kalau mereka sesat sendiri tidak apa-apa, menyesatkan ini yang menyusahkan orang. Kita prihatin, priagung sudah tidak ada lagi. Dipanggil oleh Allah Ta'ala, dipanggil itu yang bangsa rodok-rodok gitu aja sudah diambili sama Tuhan. Sekarang Anda mencari priagung seperti mencari jarum di antara jerami. Ini hal kita harus prihatin. Tapi sekaligus hari ini kita bersyukur karena ada tekad yang besar dari keturunan kiai-kiai yang kita kholi untuk menjawab apakah pendahulu-pendahulunya ini akan ada yang meneruskan ataukah tidak. Saya sudah lama mengkritik habis-habisan sistem pendidikan kita yang menurut saya, tidak tahu menurut sampean, berbeda tidak apa-apa, ini negara demokrasi. Menurut saya ini adalah pendidikan yang diterapkan di Indonesia sampai sekarang adalah sisi pendidikan warisan kolonial Belanda. Sampai sekarang bahkan menteri-menterinya juga masih membebek apa yang digariskan oleh kolonialis Belanda. Mendikotomikan antara pendidikan umum dan pendidikan agama, ilmu umum dan ilmu agama. Yang aneh bin ajaib, kita sendiri dari kalangan pesantren yang mempunyai kitab yang tidak mendikotomikan ilmu, tidak mendikotomikan pendidikan, kita ikut latah menatakan pendidikan agama dan pendidikan umum. Padahal ini siasat dari kolonialis Belanda. Kita dipecah menjadi dua. Ini yang agama, ke madrasah, ke pesantren. Ini yang umum, SMP, SMA, perguruan tinggi. Akibatnya yang di SMP, SMA nggak ngerti akhirat. Yang di madrasah dan pesantren nggak ngerti dunya. Makanya jangan heran kalau banyak kiai yang dimain-maini sama ahli dunya. Karena kiainya tidak tahu dunya, ikhlas saja, ikhlasnya tidak taktis sama sekali. Ngelawan orang dunya dilawan dengan husnudzon, dengan ikhlas yang tidak taktis, ya sudah.
Allahu Akbar 4 kali. Kita jadi terseplit menjadi dua. Terlepas dari sistem imamah di Iran, terlepas dari aliran Syiahnya, kiai-kiai di Iran yang sering disebut ayatullah itu tidak hanya bisa diajak bicara soal fikih, soal tafsir, soal hadis, tapi bisa diajak bicara soal politik, budaya, militer, dan seterusnya. Kenapa? Karena dia menggunakan patokan kitab kuning yang tidak membedakan agama dan umum, tetapi fardu ain dan fardu kifayah saja. Anda boleh lihat di Ihya itu, di sana Imam Ghazali juga tidak mendikotomikan antara umum dan agama, hanya fardu ain dan fardu kifayah. Berarti semuanya fardu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Akibatnya kita tertinggal sangat jauh. Fungsi-fungsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pun kita bagian dongo. Tidak boleh ikut ngatur sampean. Pesantren 32 tahun bahkan lebih dari itu. Seperti di pinggiran seolah-olah tidak ikut memiliki Indonesia. Karena dalam apa-apa nantilah bagian dongo saja. Anda buka koran apa saja. Buka bagian iklan, tidak ada. Dicari lowongan pekerjaan, dicari lulusan pesantren, tidak ada. Karena itu bagian akhirat itu, bukan bagian dunia. Padahal kehidupan ini sejak Orde Baru paling tidak itu didominasi oleh kehidupan yang sangat-sangat duniawi, yang sangat materialistis. Kita yang di agama tadi ya di kotak di agama untuk akhirat. Ini bagaimana bisa melawan lingkungan yang duniawi sekian besarnya. Omong kosong. Omong kosong. Dunia yang dikuasai oleh materi, oleh kehidupan duniawi. Bagaimana orang yang berpikir tentang akhirat bisa hidup di tengah-tengah itu tanpa terpengaruh? Omong kosong. Seorang mudin saja, mudin itu akronim dari Imamuddin. Pemimpinnya agama di desa itu namanya mudin. Mudin saja di bawah sadarnya ini sudah materialistis. Kalau dia diundang orang kaya, tahlilnya 1000 kali. Kalau dia undang oleh orang melarat, cuma baca kulhu lalu dongo. Seorang mubalek habis dakwah mengajak fi sabilillah, pulang tangannya digini-ginikan, lihat tipis tebalnya amplopnya. Ngaku atau tidak ngaku, kita kalah. Lihat saja sekarang bagaimana keranjingannya santri-santri ketika ada tawaran menggiurkan. Saya terus teringat, kok Muhammad bin Malik
sudah meramalkan jauh ratusan tahun yang lalu. Kamu taghi jahin wa malan manahat. Kok bisa manahat itu kan orang NU itu. Kamu taghi jahin wa malan manahat. Ini dulu ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih dilanjutkan oleh pendahulu-pendahulu kita. Kaya itu dari dalam, bukan dari luar. Tapi sekarang coba sampean sebut siapa yang kaya dari dalam di antara kita. Sekarang siapa di antara sekian banyaknya ini, yang kiai sekalipun, yang berani menirukan doanya Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Doanya Kanjeng Rasul, bukan ijazahnya Syekh Abdul Qadir Jailani saja, bukan donganya Mbah Donglo, Kanjeng Rasul. Dongo umatnya tidak berani mengikutinya. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa surni fi zumratil masakin. Berani sampai dongo begitu? Ya Allah, berilah aku kehidupan miskin, mati miskin, kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Berani berdoa begitu? Tidak ada yang berani. Kenapa? Karena kita tidak dalam posisi Rasulullah. Rasulullah dalam posisi kaya kuat, miskin kuat. Karena beliau kuat miskin dan kuat kaya, maka beliau bisa memilih. Saya memilih miskin saja. Tapi kita kaya tidak kuat, miskin terpaksa. Tidak dalam posisi bisa memilih. Karena kita tidak bisa dalam posisi memilih. Kita hidup sederhana tidak bisa. Tawakal tidak kuat. Sabar tidak. Makanya ya harus jadi kaya aja lah. Jadi kaya. Terutama ini santri-santri. Nanti kalau lulus sudah pulang di masyarakat, jangan cepat-cepat pasang plang kiai baru, ustadzah, terus pasang plang. Jangan cepat-cepat buka dasar, nanti cepat-cepat tutup. Kata Sayyidina Umar, tazawwadu qabla an tusawwadu. Berbekalah dulu sebelum kalian dijadikan pemimpin. Sekarang banyak orang yang terpaksa karena sudah dipemimpinkan sebelum masanya. Ada yang dipemimpinkan sebelum masanya. Akhirnya tidak tahan lama. Seperti buah karbitan dipaksakan untuk matang, akhirnya matang tidak, mentah tidak. Jadi nanti anak-anak siap dulu, siap dari segala macamnya. Jangan sampai menjadi benalu. Jadi orang kaya dulu. Kalau tidak bisa kaya di luar, kaya dari dalam. Sehingga kalian tidak membutuhkan siapapun kecuali Allah Ta'ala. Hanya orang yang tidak butuh kepada siapapun kecuali Allah lah
yang sebenarnya kaya. Hanya orang yang tidak mau ditindas oleh siapapun kecuali Allah lah orang yang merdeka. Tanamkan ini di dada kalian. Jangan mau ditindas oleh siapapun, termasuk oleh diri sendiri. Jangan mau ditindas, dijajah siapapun kecuali oleh Allah. Jangan takut kepada siapapun kecuali Allah. Jangan membutuhkan apapun kecuali Allah. Maka kalian akan menjadi sangat kaya, sangat merdeka. Hanya orang merdeka yang bisa kreatif, bisa berpikir jernih, bisa bermanfaat tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang yang lain. Kalau seseorang alim tidak bermanfaat kepada sekelilingnya, maka apa bedanya dia dengan orang bodoh? Tidak ada bedanya. Yang membedakan orang alim dengan orang yang bodoh, orang alim bermanfaat kepada sekelilingnya, dan orang bodoh hanya mencelakakan dirinya sendiri. Kembali, kamu harus belajar ini saja, ini saja. Itu umum, jangan sentuh, tidak. Dan nanti tidak hanya kenal Saudi Arabia tok, tapi kenal Jepang. Di Jepang juga ada tokoh-tokoh agama Islamnya. Di Amerika juga ada tokoh. Dan satu hal, saya sudah pernah ke Eropa. Dan ini suatu takdir semata-mata. Karena kalau dibayangkan saya itu hanya mondok tok, dan betul-betul santri Kendilen. Saya nyantri itu di Lirboyo, yang pada waktu itu masih sangat-sangat kolot lah. Maca koran aja ndak boleh, maca majalah ndak boleh, ndelok bal-balan gak oleh, celananan ndak boleh. Sekarang gesinan bareng. Saya ndak pernah sekolah formal, ndak pernah. Saya hanya di pondok Lirboyo, pondok Krapyak, dan pondok nyayah saya sendiri. Dan tidak pernah sekolah. Betul-betul santri Kendilen. Kok saya tiba-tiba diundang ke Jerman? Mungkin orang sana yang gila ya. Saya di sana itu hanya disuruh baca syair. Itu kan gila ya. Jauh-jauh diongkosi mau dikon maca syair. Ya saya ya meskipun nggak ngerti cara Jerman ya mau maca syair gitu aja. Bisa lihat Eropa. Ketika saya mau berangkat ke Eropa, saya itu gundah sekali. Pikiran saya gundah. Wah, saya ini pada waktu itu Ramadan. Puasa-puasa kok mau pergi ke negaranya orang kafir, ini gimana? Nanti sembahyang saya bagaimana, puasa saya bagaimana? Tahu-tahu begitu saya turun di Frankfurt,
kemudian saya dijemput menuju ke Hamburg. Saya diundang di Universitas Hamburg. Di sana ada pusat studi bahasa Asia Pasifik dan bahasa Indonesia. Saya melihat tercengang sekali. Negara yang saya bayangkan negara kafir, itu ternyata ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dengan tertib di sana. Bersih, jalan bersih seperti dipel terus setiap hari. Jalan sampah tidak ada, bersih sekali. Padahal tidak ada satupun tulisan an-nadzafatu minal iman, tidak ada. Di sini itu setiap pasar ada tulisan an-nadzafatu minal iman, masih diterjemahkan bahasa Indonesia bahwa kebersihan itu adalah bagian dari iman. Itu sampahnya Masya Allah kayak gunung. Disiplinnya, padahal mereka nggak salat. Kalau orang Islam disiplin sudah pantas karena dia disiplin, diajarin mulai 7 tahun sudah salat kok. Tet subuh, salat subuh, tet duhur, salat duhur, tet asar, salat asar. Mereka itu disiplinnya luar biasa. Jam setengah 12 malam, sepi jalan perempatan itu. Saya mau nyabrang, tidak ada mobil lewat, tidak ada. Saya mau nyebrang itu, kok saya lihat kok banyak orang di sini kok pada berdiri tidak nyebrang. Kenapa orang-orang tidak pada nyebrang? Ternyata di sana ada gambar orang berdiri merah. Artinya orang nyebrang tidak boleh. Nanti kalau sudah hijau baru boleh. Tapi pikir saya, long sepinya kayak gini aja kok. Saya sudah ingin melayu saja saya. Tidak sabar, dingin waktu itu. Dinginnya begini kok berdiri di trotoar nggak nyabrang-nyabrang, hanya nunggu hijaunya gambar orang di sana. Saya sudah mau lari saja. Karena kebiasaan di Indonesia kan tidak urusan itu. Ada mobil banyak aja nyabrang, apalagi tidak ada mobil. Tapi saya malu. Malu tidak kepada orang-orang, kepada anjingnya orang kafir ini. Ada anjing itu begini aja, juga nggak mau jalan. Begitu hijau, anjingnya lari. Saya mikir masa saya kalah sama anjingnya orang kafir. Bagaimana amanahnya? Kalau mengatakan jam 7, mereka jam 7. Saya terkena ketika saya dari Jerman mau ke Perancis. PJKA-nya sana ya, PJKA-nya sudah janji jam 6 persis. Saya datang ke stasiun jam 6 1 menit. Kepancal saya. Kepancal, kereta sudah jalan. Hanya 1 menit. Kalau di sini sudah diumumkan di loudspeaker, para penumpang harap lekas naik, kereta akan segera berangkat. Para pengantar harap lekas turun. Itu bunyi terus sampai 1 jam nggak jalan-jalan keretanya. Penghormatannya terhadap hukum, jangankan nabrak orang, nabrak pohon saja orang kena tilang. Dia harus mengganti. Keparahan pohon ini ketabrak mobil itu sampai seberapa. Penghargaan terhadap manusia luar biasa. Sopan santunnya, saya itu di Frankfurt itu saya anggap di sini aja.
Begitu turun, saya naik pesawat sekian lamanya kejutan karena di pesawat tidak boleh merokok. Turun langsung saya ngerokok. Petugas datang itu dengan sopan sekali. Maaf, Anda merokok? Ya. Mari saya antarkan ke tempat merokok. Saya terus diajak kayak toples gitu, sendirian merokok ini. Saya lalu berpikir, ini nanti yang masuk surga itu siapa? Apa yang sholat terus tapi tidak mengikuti ajaran Rasulullah, atau yang melaksanakan ajaran Rasulullah tapi tidak sholat seperti mereka ini? Ini akibat itu tadi, diiris-irisnya. Ini agama, ini tidak, ini tidak. Akhirnya kita anggap bangsa urusan disiplin, urusan dunia, urusan kebersihan, karena itu bangsa kebersihan, tidak ada nahwu sorobnya dunia. Soal penghargaan kepada manusia, urusan dunia. Soal kebangsaan, dunia. Akhirnya kiai sakit, kiai itu kasihan. Mau apa-apa kan sulit, karena sudah dikatakan ini kiai ini adalah ahli agama yang tidak boleh deket-deket dengan dunia lah. Coba misalnya ngempit ayam ke pasar, coba pasti orang ribut itu. Ini ada kiai kok ngempit ayam. Lu kiai kok ngempit ayam? Lu mau saya jual? Lu kiai kok menjual ayam? Lu memang punya saya ayam. Kiai jual ayam tidak boleh. Kiai kok di kaki 5, marung di kaki 5 itu, beli goreng bebek di pinggir jalan, pasti ribut orang. Kiai kok marung di pinggir jalan, apalagi kiai berpolitik. Ini akhirnya kita itu bertanggung, sudah diiris agama dan umum, akhirnya dunia masih diiris lagi. Agama ini pun niru model modernisasi. Konon tren kecenderungan modernisasi itu adalah spesialisasi. Dulu kalau orang sakit apa saja, dokternya cuma dokter itu saja, dokter umum itu. Sakit gigi dokternya juga itu, sakit perut ya itu, korengan ya itu, kopoken ya itu. Tapi ketika dunia semakin modern, itu ada takhasus, ada spesialisasi. Ada spesialisasi THT. Telinga, apa itu THT itu? Hidung, tenggorokan. Jadi kalau sampean sakit gigi jangan ke dokter THT. Ada dokter gigi khusus. Ada dokter kandungan khusus. Dokter anak-anak sendiri. Sekarang lebih modern lagi, lebih ditakhasus lagi. Ada dokter THT anak-anak. Jadi misalnya kok orang tuanya dan anaknya sama-sama kopoken, itu dokternya 2. Ini sehabis anak saya dokter, saya diperiksa. Oh enggak, ini THT anak-anak. Kalau sampean itu ada lagi dokternya sendiri. Rupanya orang Islam di Indonesia juga terpengaruh dengan tren modernisasi ini. Jadi orang Islam pun
sekarang model takhasus. Ada yang spesialisasi salat tok. Ya sembahyang, pokoknya sudah sembahyang sudah merasa Islam lah. Ada yang spesialisasi haji. Pokoknya kalau sudah haji ya sudahlah. Korupsi apa nggak apa-apa lah. Korupsi kan urusan dunia, itu bukan urusan agama. Sing urusan agama kajinya. Nanti saya khawatir jangan-jangan ada spesialisasi takhasus wudu. Jadi wudu tok menawa wis pokoke. Maka saya kira nanti jadi tidak lagi teriris-iris gitu. Kita lalu menjadi orang yang sepotong-sepotong gitu. Baru dikumpulkan, baru jadi utuh. Tapi nanti kita menjadi orang yang utuh. Kiai itu juga bisa ngimami sembahyang, ngimami tahlil ya bisa. Diajak ngomong budaya ya jalan, diajak ngomong bahasa Mandarin karena mau bisnis keong apa-apa gitu. Mau bisa bahasa Jepang karena mau alih teknologi, sana canggih-canggih. Kita kalau ngomong sini cara Jawa, kono cara Jepang, wah itu juru bicaranya berapa itu, tukang terjemahnya itu. Harus cari juru bicara yang mengindonesiakan cara Jawanya kiai ini. Nanti cara Indonesia menjepangkan cara itu. Wah, jadi penterjemahnya banyak. Kiainya ngomong, aku harap ngene, saya akan begini. Baru diterjemahkan bahasa Jepang. Orang Jepangnya kesel nunggu terjemahan tok itu. Arigato haishimasa. Oh begitu ya. Ketemu orang Cina bisa kamsia. Jadi itu satu kritik saya terhadap pendidikan nasional. Kritik saya yang kedua, sebelum saya sampaikan kritik saya ini kepada sistem pendidikan nasional, saya akan tanya kepada Anda sekalian. Logiskah, mantikikah apabila saya mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin sekarang ini, pemimpin kita sekarang ini adalah produk dari pendidikan kita selama ini? Logis apa enggak? Bahwa pemimpin-pemimpin saat ini adalah produk hasil dari pendidikan kita selama ini. Sampai setuju enggak itu? Kalau setuju, pertanyaan berikutnya, sudah puaskah Anda dengan pemimpin-pemimpin sampean yang sekarang ini? Kalau Anda tidak puas, tapi sistem pendidikannya masih tetap begini, sampai kiamat kurang 2 hari Anda akan tidak puas terus. Pendidikan selama ini, pendidikan itu menurut ahli pendidikan, saya enggak menurut konon kabarnya ya, pendidikan itu harus paling tidak 3H. Head, heart, hand. Kepala, hati, dan tangan. Ini kejuruan. Tapi apa yang selama ini kita dapatkan di dalam pendidikan kita? Yang dipleter-pleter ini saja. Yang kepala tok. Ini tidak disentuh sama sekali.
Jangankan kok ini saja baru kemarin disentuh. Pendidikan kejuruan baru kemarin. Ini sama sekali. Orang mengukur kecerdasan orang, mengukur hebatnya orang dari IQ, intelligence quotient. Kalau IQ-nya tinggi, hebat itu. Gus Dur itu ketika di KPU oleh Ikatan Dokter Indonesia, IQ-nya tertinggi 140. Pak Wiranto konon kabarnya 138, 2 angka di bawah Gus Dur. Amin Rais 109, kabarnya gitu. Kalau orang itu ininya tinggi, wah, disanjung-sanjung. Sampai lihat saja rapotnya. Paspornya anak murid sekolah termasuk madrasah. Madrasah di Indonesia itu paling unik. Di Indonesia itu unik. Ada madrasah, ada sekolah. Kalau madrasah itu sekolah yang banyak tulisan Arabnya. Kalau sekolah itu yang banyak tulisan Latinnya. Karena itu tokonya juga ada 2. Ada toko buku dan toko kitab. Kalau toko buku seperti Gramedia, Gunung Agung itu yang menjual buku-buku yang banyak Latinnya. Tapi kalau toko kitab yang banyak Arabnya. NU-nya sendiri juga ada Rois Am dan Ketua Umum. Yang Kiai Rois Am, yang agak-agak Kiai Ketua Umum. Ini unik sekali. Jadi ada madrasah, ada sekolah. Itu lihat, silahkan dilihat raportnya yang madrasah sekalipun itu. Itu raport itu isinya prestasi di atas, itu dinilai oleh gurunya secara teliti. Bahasa Inggris 5,7, biologi 3,46, 4,01, sampai begitu. Matematika. Nanti di bawah ada embel-embel tazyil bahasa Arabnya. Kalau di surat kayak NB, kelakuan baik, itu bijinya tidak pakai angka, apalagi kok pakai koma. Bijinya ABC. Kelakuan baik di bawah itu bijinya ABC. Dan hampir seluruhnya rapotnya anak sekolah Indonesia, saya berani menjamin, berani bertaruh, semua bijinya B semua. Karena gurunya mau bikin A kok terlalu tinggi ya, C kok kasihan, B aja. Ini artinya apa? Artinya kelakuan baik itu tidak begitu perlu ketimbang prestasi. Saya sering memprovokasi yang mempunyai sekolah sendiri seperti pesantren-pesantren. Kenapa tidak bikin raport sendiri? Misalnya ilmu bumi, tafsir, tawadhu, tawakal, sabar. Jadi terpadu betul antara mental ini dan ini. Sekarang ini prestasi terus. Kalau prestasinya bagus semua, ranking pertama, orang tuanya syukuran, senajan kelakuan baiknya tidak karuan. Akibatnya kita kebanjiran orang pintar yang tidak terdidik. Orang pintar yang tidak bermoral itu lebih celaka daripada orang bodoh.
Lebih baik bodoh saja kalau tidak bermental daripada pandai tidak bermental. Kalau orang bodoh mencuri, itu gampang tangkap-tangkapannya, gampang memasukkannya penjara. Dia mencuri bawa linggis, tolang-tolang, gampang kelihatan, oh itu nyuri itu. Dapat ayam satu, cekel-cek, dok, masuk penjara. Tapi kalau orang itu pinter, dia tidak bawa linggis, cuma tanda tangan, cet, tidak hanya pitik satu, pitik se-Indonesia itu. Miliatan, miliatan, dan sulit dipenjarakan. Jadi lebih baik bodoh sajalah daripada pintar tapi tidak bermental. Karena lebih berbahaya itu kalau pintar tapi tidak bermental. Karena ini tidak pernah disentuh sama sekali ini. Berani enggak bikin raport sendiri, yang sekolahnya sendiri aja lah. Jadi jadikan satu, tafsir, tawadhu, hadis, sobar, itu, rahmah. Jadi itu menyatu. Dan guru bisa kok, buktinya bisa membiji B, C, D kok. Guru selalu ngawasi, itulah yang namanya pendidikan. Selama ini kan apa yang dinamakan pendidikan ini sebetulnya pengajaran saja. Ada perbedaan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran itu bahasa Arabnya taklim, pendidikan tarbiyah. Pengajaran itu hanya memberikan informasi. Anak dikasih informasi, qala Muhammadun huwa ibnu Maliki wa alil huril kiramil bararah, sudah hafal alfiyah langsung. Dikasih informasi, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin minal jinnati wan nas, hafal Quran. Tapi apakah kelakuannya kelakuan Quran? Itu bukan urusan pengajaran, itu urusan pendidikan, tarbiyah. Yang bisa merubah sikap perilaku orang adalah pendidikan, tarbiyah, bukan pengajaran. Lah kalau cuma pengajaran tok, ya lebih murah kalau kita ngingoni komputer. Komputer saya itu, wah luar biasa. Dia hafal Kutubut Tis'ah. Karena saya kasih informasi Kutubut Tis'ah. Dia hafal Quran sak tafsirnya. Qurtubi, Ibnu Katsir dia tahu semua. Malah saya kasih ngilmu catur itu. Saya main catur sama dia kalah terus saya. Lah kalau cuma pengajaran tok, komputer saja lebih murah, tidak usah ngingoni anak sekali. Pintar sekali, bahasa Inggris tahu, bahasa apa saja tahu komputer saya itu. Tafsir bisa, hadis bisa, aqaid bisa, luar biasa. Cuma ya itu, saya duduk di bawah, dia angkrik-angkrik terus di meja ini, tidak punya sopan santun sama sekali. Karena apa yang masuk di memori dia tidak membuat dia menjadi orang yang santun, orang bekakas begitu. Nah, apa bedanya manusia dengan bekakas itu kalau memang hanya digitukan tok, tidak dididik. Jadi ini sudah jam 12:30, mudah-mudahan selalu mendapat bimbingan dari Allah Ta'ala, bermanfaat tidak hanya bagi dirinya sendiri tapi bagi masyarakat dan bangsanya. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin, khairu Indonesia wa Indonesiin. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.